Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 5 Hak dan Kewajiban akan menjelaskan materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika. Saya dari kelompok 5. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi hak dan kewajiban. Jadi, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya, hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat. Terus yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, melaksanakan tata tertib di kampus, membayar UKT, atau melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik-baiknya, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Artika Febrianti dengan stambuk A501-19016. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah hal yang melekat pada diri setiap orang. Yang pertama ada hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Hak anak di lingkungan keluarga wajib dipenuhi oleh kedua orang tua. Anak juga berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan dan norma hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban dapat dilaksanakan di rumah, di satuan pendidikan, dan juga di masyarakat. Hidup tidak terasa nyaman apabila tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terima kasih. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri jika keadaannya seperti ini. Maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan nomor stambuk A501-19008. Saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Hak-hak kewarganegaraan Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia antara lain: 1. Hak kodrat, 2. Hak asasi manusia, 3. Hak kebebasan dasar manusia, 4. Keempat, hak dan kewajiban asasi warga negara dalam konsep natural right. Maka hak adalah what is nature. Hak tersebut sifatnya kodrat. Kemudian yang kelima, kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia. Yang keenam, setiap orang dilahirkan dengan hak tersebut. Dan yang terakhir adalah hak tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah, kemudian dibawanya dalam kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Kristi Angelin. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit materi tentang hak dan kewajiban. Kewajiban warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan untuk melaksanakannya. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Berikut ini adalah kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Terdapat pada pasal 28C ayat 1 yang mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia yang lain. Bagian keempat yaitu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28C ayat 2 mengatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Yang kelima atau yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.